Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Dzikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel Dzikir HZ. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa-doanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah memberinya rezeki yang lancar, melimpah dan berkah. Apabila memiliki hutang, Allah membantu untuk melunasinya. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua hendaklah melakukan ikhtiar atau usaha agar ayah ibu kita yang telah meninggal dunia di alam kubur merasakan kebahagiaan dan diselamatkan dari siksa di dalamnya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk menolong ayah ibu yang telah wafat, sehingga selamat dari siksa alam kubur dan merasakan kebahagiaan di dalamnya. Berikut 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu di alam kuburnya. 13 amalan ini saya sajikan dari penjelasan beberapa hadis dan kalam atau penjelasan para ulama. Yang pertama, menziarahi kubur ayah ibu. Mendatangi kubur atau makam ayah ibu seakan mengunjungi rumah mereka. Orang tua mana yang tidak bahagia jika dikunjungi anak-anaknya? Demikian gambaran kebahagiaan mereka saat kita menziarahi makamnya. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ahli kubur mengenali siapa saja yang mengunjunginya, sehingga jika kita ziarah kubur ayah ibu, mereka pun tahu bahwa anak-anaknya telah mengunjunginya. Yang kedua, mendoakan ampunan untuk almarhum ayah ibu. Selain menziarahi kuburnya, ayah ibu di dalam kubur juga berharap doa anak-anaknya, dan anak yang soleh pasti mendoakan ampunan untuk mereka. Ketika kita selalu kirim Fatihah untuk mereka pun termasuk bagian dari doa untuk orang tua yang telah meninggal. Kita khususkan untuk mereka, ilahi ruhi abdi wa ila ruhi ummi al-Fatihah. Lalu kita baca surat Al-Fatihah 1 kali. Yang keempat, membaca Al-Quran, khususnya surah Yasin dan surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Kita baca 2 surah ini, lalu kita mohon kepada Allah pahalanya dihaturkan kepada almarhum ayah ibu. Insya Allah akan menjadi penerang alam kubur mereka. Yang kelima, membaca tahlil. Di dalam tahlil atau acara tahlilan ada bacaan zikir, ada ayat Al-Quran atau bahkan surat Al-Quran yang intinya pada kalimat tahlil yaitu La ilaha illallah, yang bisa kita baca sendiri atau berjamaah dalam memohon kepada Allah. Pahala tahlilan dihaturkan kepada ayah ibu di alam kuburnya. Ini pun akan membuat mereka sangat bahagia di alam kubur mereka. Yang keenam, melaksanakan wasiatnya atau janjinya yang belum sempat ditunaikan. Jika sebelum almarhum ayah ibu meninggal dunia pernah berwasiat, maka wajib hukumnya bagi anak-anaknya untuk melaksanakan sesegera mungkin wasiat tersebut. Atau barangkali memiliki janji
yang belum sempat ditunaikan, maka hendaklah anak-anaknya segera menunaikan janjinya tersebut. Yang ketujuh, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ayah ibu, yaitu saudara-saudara ayah atau saudara-saudara ibu. Setelah mereka meninggal dunia, tetap kita sambung tali silaturahim dengan mereka, sehingga membuat ibu bahagia di alam kuburnya. Yang kedelapan, menghajikan ayah dan ibu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan bahkan menganjurkan agar menghajikan ibunya. Yang kesembilan, bersedekah atas nama almarhum ayah ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada manfaatnya jika kita bersedekah atas nama ayah dan ibu kita? Rasulullah menjawab, ya, ada manfaatnya. Lalu laki-laki tersebut bersedekah sebuah kebun atas nama ibunya yang telah meninggal dunia, yaitu kebun kurma. Yang ke-10, berpuasa untuk almarhum ayah ibu. Jika ayah ibu sebelum meninggal pernah punya hutang puasa, anak-anaknya boleh melakukan puasa untuk mereka atau menggantinya dengan bersedekah makanan sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Yang ke-11, memuliakan sahabat almarhum ayah ibu. Jika ketika masih hidup, ayah ibu memiliki sahabat dekat, maka memuliakannya adalah kewajiban anak yang bisa membuat bahagia ayah ibu di alam kuburnya. Yang ke-12, beramal soleh. Ayah ibu yang telah wafat akan senang dan bahagia jika anak-anaknya sepeninggal mereka semakin rajin beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal kalian diperlihatkan kepada karib kerabat kalian di alam kubur mereka. Jika kalian berbuat baik, mereka akan bangga dan bahagia. Mereka pun akan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerahmu, maka sempurnakanlah dan wafatkan mereka dalam kebaikan amal solehnya. Yang ke-13, selalu menjaga nama baik almarhum ayah ibu. Ini juga kewajiban setiap anak untuk menjaga nama baik ayah ibu meski telah meninggal dunia. Demikian para sahabat, semoga dapat kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.